Yesus palsu dan nabi palsu, oke, akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya bisa dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti Mesias palsu, Yesus palsu datang mengutus nabinya. Paulus ini siapa? Disebut rasul kan? Disebut utusan Yesus kan? Mesias palsu mengutus nabi palsu. Paulus mengaku rasul, berarti Paulus mengaku sebagai nabi. Oke, Bang. Nah, sekarang dia utusan siapa Paulus ini? Begini Bang, Mesias palsu yang saya pahami itu bahwa orang yang mengajarkan keselamatan di luar Yesus. Betul. Sedangkan Paulus ini kan mengajarkan keselamatan tentang Yesus, dia mewartakan tentang Yesus. Jadi dia tidak masuk kategori. Baik. Sekarang kalau begitu Anda mengatakan Paulus mengajarkan keselamatan tentang Yesus, tolong tunjukkan di dalam pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus nih, kalau betul yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, tolong tunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang berkata aku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Itu aja dulu. Tunjuk dari Yesus. Abang menuntut ajaran Yesus, ajarannya harus disebarkan ke seluruh dunia kan? Kan saudara mengatakan bahwa Paulus ini adalah utusan Yesus yang mengajarkan ajaran Yesus. Pertanyaan saya, kalau itu betul, berarti Yesus pernah mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalil itu? Oke Bang, baik. Yesus yang kami percaya dia sebagai guru juga Bang. Dia datang diutus ke Israel. Guru untuk siapa? Guru untuk siapa? Guru untuk siapa? Orang Israel kepada murid-murid. Nah, Anda sendiri orang mana? Sabar dulu Bang, saya belum selesai kan? Ya, silakan. Jadi Yesus memang betul. Setiap nabi itu dia diutus di tempatnya saja, di tempat dia lahir. Dia tidak pernah keluar daerah. Kan begitu. Terus termasuk Nabi Muhammad. Terus kemudian dia ajarkan firman itu, dia sampaikan kepada murid-muridnya, kemudian dicatat oleh murid-muridnya. Di akhir pesan dia sebelum diangkat ke surga. Terus pergilah ke seluruh bangsa, beritakan tentang dia kan, beritakan Injil tentang dia. Ya kalau abang tanya mana perintah Yesus untuk sebarkan dia ke seluruh bangsa, kan itu ada ayatnya itu. Ya, enggak, Yesusnya dong. Yesusnya yang saya minta. Kan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah ada firman yang Yesus sampaikan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Adakah? Sedangkan Matius ada. Apa? Yang mana? Diangkat ke surga itu kan dia pesan kepada murid-murid. Nah, dengarkan saudara, Yesus sebelum terangkat ke surga sudah berkata segala firman telah aku sampaikan. Sedangkan ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu ucapan yang keluar dari kubur. Itu ucapan begini saudara. Yesus sebelum ditangkap, Yesus sudah berkata segala firman telah aku sampaikan. Nah, semua firman yang Yesus telah sampaikan kepada Bani Israel muridnya, tidak ada ucapan yang berkata pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nggak ada. Yang ada dalam Matius 10:2 nomor 5 dan nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa dari Bani Israel saja. Itu kata Yesus. Oke, segala firman telah aku berikan, telah aku sampaikan. Nah, di antara firman itu tidak ada yang berkata pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tak ada. Ketika seluruh firman telah disampaikan oleh Yesus, sudah selesai, Yesus terangkat ke langit. Tiba-tiba ada Yesus palsu yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Begini Bang, kalau sepemahaman saya itu begini. Pernyataan bahwa semua firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka itu ada berkaitan dengan ajaran hidup dan sebagainya kan. Nah, ada nggak Matius 28 di situ? Sabar dulu Bang. Kalau yang saya pahami seperti itu, yang dia maksud di situ bahwa ajaran hidup itu seperti apa, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, itu yang disampaikan di situ yang dimaksud di. Iya, Matius 28 pergilah ke seluruh dunia jadikan segala bangsa. Ada nggak? Atau ucapan itu nanti keluar setelah dia berjalan dari kubur? Bukan, begini, perintah yang terakhir itu bahwa ajaran yang firman yang setelah dia ajarkan kepada murid-muridnya itu, cara hidup dan sebagainya itu, Yesus perintahkan ajaran itu pergi
ke seluruh dunia dan ajarkan. Tidak ada itu, tidak ada. Ya, memang tidak ada memang, betul. Nah, jadi yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan juga jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk yang keluar dari goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Pertanyaan saya, itu siapa? Yang kami tahu di dalam Alkitab itu Yesus yang berkata, kalau abang menuduh begitu, mana buktinya? Kan tidak ada. Loh, saudara, buktinya sudah akurat. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman lain. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Begini bang. Coba kita bermain logika saja. Ketika Nabi Isa mau diangkat ke surga, kan ada murid-muridnya di situ. Apakah tidak ada pembicaraan di situ? Pembicaraan antara Nabi Isa dengan murid-muridnya. Pasti ada kan? Nabi Isa berkata sebelum terangkat ke langit. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, Nabi Isa tidak pernah lagi datang sampai hari ini. Iya, dan itu juga sebelum Yesus juga mengatakan tidak ada percakapan antara Yesus dan percakapan dengan murid-muridnya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Yesus mengajarkan, Isa mengajarkan kepada Bani Israel tok. Dan tidak ada Isa mengajarkan Bani Israel untuk pergi ke seluruh dunia menjadikan orang lain menjadi pengikut Nabi Isa. Itu nggak ada. Begitu juga Paul, begitu juga Yesus. Yesus hanya mengatakan. Pertanyaan saya begini, Bang. Saat terakhir yang waktu Yesus mau diangkat ke surga itu, ke langit dalam Islam kan. Kira-kira ada percakapan tidak antara Yesus dengan murid-muridnya? Pesan apa yang disampaikan kepada murid-muridnya ketika dia mau diangkat itu? Apakah tidak ada pesan di situ? Kan ya, itu pesannya siapakah di antara kalian yang akan menolongku mengajarkan agama Allah? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolongmu untuk mengajarkan agama Allah. Agama Allah, Injil Allah. Apa itu? Inni Rasulullah, aku ini Isa, utusan Allah kepada kalian. Itu ajarkan kepada orang bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah, bukan Allah, bukan Tuhan. Sedangkan yang datang kepada pengikut Yesus itu adalah oknum yang mengaku dia adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca di dalam Lukas 4. Anda baca Lukas 4. Iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata siapa? Kata iblis. Kepada siapa? Kepada Yesus. Ketika dia tidak berhasil menggoda Yesus, di data nomor 13-nya, iblis pun mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika waktu tepat itu muncul, yaitu kapan? Ketika Yesus terangkat ke langit. Iblisnya memanfaatkan situasi itu. Dia datang dalam rupa Yesus. Akulah Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa atas bumi. Ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 14:30, tidak lama lagi aku akan berkata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Itu kata Yesus. Penguasa dunia telah datang. Yang datang kepada penulis Bible, kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Itu siapa? Kata Yesus, itu iblis. Di mana tertulis penguasa dunia itu iblis? Yohanes 14 nomor 30. Itu ucapan Yesus. Tidak lama lagi engkau aku berkata kepada kalian, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia itu menurut itu? Iblis yang keluar dari kubur dan berkata kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu iblis. Sekira begitu sementara, Bung, saya harus ibadah, saya sholat dulu, habis itu kita mengudara lagi. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Lanjutkan, Dinda dan Bunda Rahmi, silakan. Iya, boleh-boleh saja teman-teman Islam bernarasi begitu, tapi kan kami tidak seperti itu. Kita kalau membantah kan harus ada dulu, Bro Martin. Saya sapa dulu kawan-kawan yang baru naik ini, ada 2 orang Kristen mungkin. Bang Jiwa Baru Kristen ya, Bang Jiwa Baru. Ya, iya betul Kristen ya. Mute dulu Bang ya. Ya. Bang Yus, ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Kirim permintaan, tapi typing dulu di bawah. Bang, aku Kristen. Biar aku naikkan semua kawan-kawan Kristen. Ya. Halo, selamat siang Bang.
Ya, selamat siang. Kristen Bang Yus ya. Iya, Kristen Bang, Kristen. Di mute dulu Bang ya. Di mute. Suara musik itu jangan ada suara musik Bang. Izin Bang Yus kalau bisa menghindar dulu dari suara keributan, ya kan? Karena banyak yang live YouTube teman-teman kita di TikTok ini. Jadi mohon pengertiannya. Kalau bisa menghindar dulu dari keributan, keramaian. Silakan Martin, Chris, silakan. Iya, karena saya dari tadi sedang Bang Suma dengan pendeta siapa tadi berdiskusi, saya sedang buka-buka baca nih Alkitab yang sebelumnya saya jarang baca. Tapi saya tidak menemukan apa Mesias palsu itu arahnya ke Paulus, tidak masuk itu Bang. Karena di situ pun dikatakan apa Mesias palsu, nabi-nabi palsu, banyak kan berarti. Kenapa ditujukan satu orang itu yang pertama. Terus Mesias palsu yang dimaksud di Yesus di sini orang yang benar datang mengaku sebagai Yesus, aku yang dia mengaku bahwa aku yang kalian nanti itu. Jadi itu kan tidak masuk di Paulus sebenarnya. Dari argumentasi Bang Zuma tadi, Goronda tadi, kan ada Paulus itu dalam perjalanan ke Damsik di dalam KPR 9 nomor 5. Paulus itu kan berkata, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dijawablah oleh sosok ini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini yang harus diselidiki, ya kan? Karena di dalam 2 Yohanes 1:7 tadi, ya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi dijelaskan bahwa yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, ia adalah penyesat dan antikristus. Nah, sementara Kakanda Paulus ini mengatakan di dalam perjalanannya ke Damsik ketika bertemu dengan Yesus palsu ini, dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Nah, Yesus kan kita tahu, kita harus akui dia sebagai manusia dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Kan demikian. Nah, ketika dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Baik. Silakan. Jangan bercanda biar cepat lah. Gini, kalau berarti abang menuduh bahwa yang bertemu Paulus itu Mesias palsu Bang ya? Oh iya dong. Ya oke. Di sini yang disampaikan Yesus bahwa Mesias palsu itu dia pergi ke seluruh dunia dan berbuat mujizat, menyebut namaku, mengatasnamakan itu kan tidak otomatis tidak masuk kategori itu yang apa namanya yang diketemu Paulus itu. Dia kan hanya bertemu sekali saja, dia tidak ke bangsa-bangsa untuk berbuat mujizat. Pertama satu poin saya jelaskan sama Bro Martin. Di dalam KPR 13 nomor 1 di situ Paulus nabi. Coba dibaca. Baca deh. KPR 13 nomor 1. Tadi abang coba dibaca dulu. Bro Martin dibaca dulu. Enggak, dibaca dulu. Sabar dulu. Gini. Yang tadi abang katakan bahwa yang bicara Mesias palsu di dalam Matius 24:25. Bro Martin dengarkan. Di dalam Matius 24:25 sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, coba dicek di dalam KPR 13 nomor 1. Di situ Kakanda Paulus itu adalah nabi. Silakan dibaca dulu. Iya, tadi kan fokusnya bukan ke Paulus yang abang katakan Mesias palsu itu yang bertemu Paulus di guru itu. Betul, ini kan kita tengah selidiki siapa sih yang menyesatkan orang-orang pilihan itu, orang-orang banyak itu, siapa yang sesatkan mereka? Mari kita selidiki. Kan gitu. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Seandainya pun Paulus ini korban yang tersesat, yang kita fokuskan bukan ke Paulus. Yang tadi saya mengikuti yang abang katakan. Bukan korban dialah penyesat yang mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Dialah orangnya ini. Dia bukan tersesat tapi penyecak. Sabar, narasinya tidak itu, narasinya tidak baru. Silakan Anda bela dia. Silakan Anda bela dulu dia. Silakan nanti sebentar saya bantah narasi Anda. Silakan. Iya, kan narasi itu sudah lari lagi dengan narasi pertama abang kan. Yang saya tanya tadi pertama, abang bilang Mesias palsu itu yang bertemu Paulus di padang gurun, yang dalam bentuk cahaya dan kemudian mengeluarkan suara. Sementara kalau kategori Mesias palsu di dalam yang dibicarakan Yesus di sini, Mesias palsu itu dia pergi ke seluruh dunia untuk berbuat mujizat dan sebagainya itu. Sedangkan yang abang bilang tadi Mesias palsu yang bertemu Paulus itu kan dia tidak kemana-mana. Dia hanya bertemu satu kali di situ, dia tidak berbuat mujizat di situ. Otomatis tidak mau masuk kategori itu yang dimaksud Yesus. Bagaimana sih itu barang sederhana kok dicari kesalahan saja itu gimana? Halo, saya jelaskan teman-teman, selamat siang. Silakan selamat siang. Saya izin sedikit dulu ya Bang Yus sama Bang Martin. Bang Suma tadi
Bang Suma tadi Masih mana? sholat. Masih sholat beliau. Izin 10 menitan lah. Sabar dulu kawan-kawan Kristen ya. Ya. Bang Yus, Begini bang, cara kita Bentar. berdiskusi, kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu baik, tanpa Bang Yus, bentar Bang ya. Nanti dengan Bang Zuma